katakan namanya, Yesus. Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya bagi. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Tuhan, malam ini, detik ini, sekarang ini, Tuhan, Engkau bicara atas kami semua. Di tengah kami liburan atau apapun aktivitas kami, tetap firman Tuhan bekerja, menjamah kami. Berkati Fair Blessing Bali, itu kami percaya Tuhan terus perkembangan jiwa digenapi. Lewat air mata, lewat apapun kami koyakkan hati, supaya sungguh kami mengalami perkenanan Tuhan. Aku berdoa buat semua yang hadir di tempat ini, bahkan di rumah-rumah, tidak ada yang sakit, sekarang juga sembuh. Dalam nama Yesus urapi. Sekali lagi Engkau bicara malam ini atas kami semua, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan ngomong sama saya untuk disampaikan malam ini. Saya minta pengurus juga perhatikan semua. Yohanes pasal ke-21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Simon Petrus ini berani tapi nyangkal akhirnya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Ayat ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap apa? Sudah tahu pada waktu ketemu Yesus pertama kali, Yesus ngomong begini, engkau bukan lagi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Right? Nanti ya. Rupanya pada waktu panutan orang itu mati, orang bisa kembali ke manusia lama. Mau hamba Tuhan kayak, mau siapapun kayak, bisa kembali ke sesuatu yang lama. Sebenarnya dia nggak nangkep ikan lagi, saudara. Ini pengurus perlu perhatikan nih, supaya berakar kuat. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi nangkep ikan. Begitu tahu Yesus disalib dan mati, dia belum tahu itu bangkit. Kembali ke pekerjaan lama. Banyak anak Tuhan kalau kehilangan visi bisa kembali ke manusia lama. Betul apa tidak? Meskipun embel-embelnya pelayanan. Karena pelayanan bukan buat nipu tapi buat kudus. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka, murid-murid ini, kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Pergeseran roh dan pergeseran iman juga terjadi. Begitu orang kehilangan vision, pergeseran juga terjadi, saudara. Yang dulu dia bisa kuat atau strong, bisa holy, bisa berubah unholy. Bukan masalah kerjaannya sebetulnya, masalah sikap hati. Ada amin. Kenapa? Karena kehilangan tegangan, kehilangan vision. Alkitab mencatat, nanti Anda cari, ini PR buat Anda. Sebab tanpa wahyu, bukan wahyu nama Anda, wahyu, liarlah rakyat. Tanpa prophetic vision, orang bisa liar. Prophetic vision bukan muncul dari ketok-ketokan atau enggak. Prophetic vision muncul dari Tuhan. Nah, itu membuat Anda tidak liar, membuat Anda terarah. Prophetic vision. Sebab tanpa wahyu, liarlah rakyat. Nah, The Blessing Bali, visinya adalah Obed-Edom. Nanti Anda bisa ngerti soal Obed-Edom. Obed-Edom itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, saudara. Kok Tuhan suruh rubah, ya nggak tahu, tapi belum. Obed-Edom itu dari 3 bulan diberkati. Karena menghormati tabut Allah di rumahnya. Usa mati, Obed-Edom diberkati. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak, saudara. Itu cara hati, roh. Anda melayani supaya Anda mengalami pertolongan sebetulnya kalau Anda menghormati Tuhan dengan benar. Bukan tampak luar, itu munafik, mensandiwara, tapi sungguh-sungguh. Menghormati hadirat Tuhan di rumah. Itu awal Anda terima perkara ajaib. Siapa yang percaya angkat tangan? Perkara ajaib. There's a blessing. Prophetic vision. Orang yang hidup cuma biasa-biasa, begitu dia dekat sama Tuhan, dia akan mengalami pewahyuan. Lah pewahyuan ini bisa pribadi atau untuk keluarga. Anda hidupi pewahyuan itu seperti yang Tuhan mau, itu membuat Anda diberkati. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Ngerti katakan amin. Anda hidupi, Anda bayar harga, Anda mengalami terobosan. Begitu orang kehilangan arah atau pandangan, kembali ke manusia lama. Aku pergi nangkep ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi mereka tidak apa? Enggak apa-apa. Ada banyak anak Tuhan sudah kehilangan arah. Dulu ngerti panggilannya. Dulu dia ngerti prophetic vision dalam dirinya, bahkan buat kelompoknya. Begitu kehilangan arah, saudara, itu semua bubar. Anda lakukan apapun semerawut.
berantakan, tanpa arah. Yang penting gua lakukan, tapi tanpa arah nggak bisa, nggak ada maksimal. Tetapi malam itu mereka tidak nangkep apa-apa. Ayat yang keempat, Yesus. Terus, murid-muridnya tidak tahu itu Yesus. Kenapa? Karena sudah kehilangan arah. Murid-muridnya tidak ngerti itu Yesus. Orang kalau kehilangan pandangan rohani, saudara, saya kasih tahu, Tuhan pun muncul, dia nggak bisa. Tuhan pun ngomong, dia nggak akan paham. Itu membuat anak Tuhan mati roh. Kalau kamu tahu apa yang Tuhan mau, Anda dikasih tanda sama Tuhan, Anda akan ngerti. Oh, ini tanda dari Tuhan, oh ini tanda dari setan, oh ini tanda buatan gua sendiri, Anda akan paham. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maka saya bilang hati-hati, saudara, ini sudah akhir zaman, kedatangan Tuhan semakin dekat. Kalau Anda dulu kehilangan prophetic vision dalam dirimu, Anda akan kehilangan iman. Begitu kehilangan iman, Anda akan lakukan segala hal kedagingan. Kalau kedagingan, Tuhan pun muncul, tidak paham. Tuhan pun ngomong, lihat hamba Tuhan atau siapapun, tidak akan paham. Kenapa? Kehilangan pegangan. Yang ujung-ujungnya biasanya kepahitan. Karena ikut Tuhan itu susah. Perlu connect, perlu paham. Anda boleh hafal Alkitab, tapi kok Anda tidak dengan Roh Kudus, Anda pakai otakmu ini loh. Kalau ikut Yesus pakai otakmu, Anda nggak akan gitu. Anda nengking setan aja pakai otak nggak akan keluar. Tapi pakai iman setan pergi. Percaya nggak tangan? Contoh ya, pakai otak nih. Biasanya tak ajari banyak orang yang melayani. Anda pakai otak nih. Oh kemarin mentorku ngusir setan pakai garam. Gua sekarang pakai garam, belum tentu loh. Itu namanya dompleng. Memang kalau Tuhan ngomong pakai garam nggak apa-apa. Tapi kalau mau Tuhan bukan ngomong pakai garam, nah pakai apa Pak? Pakai pasir atau pakai sepatu? Gua nggak tahu. Dalam nama ditaburi garam, nggak keluar. Ternyata Tuhan ngomong, nggak usah tengking, kamu elus saja, setan keluar. Amin. Kalau ngerti Tuhan, saya punya anak rohani itu kalau nengking salah satunya, tidak seperti saya, saudara, bentak-bentak Anda. Dia santai. Kadang-kadang kalau kita ngusir setan tuh sampai kerongkongan kering, lebih enak, mantep. Ludah itu rasanya urapan. Setan macam-macam, kuntilanak, gundul apa, keluar. Tapi ada yang ngusir itu memang dengan Roh Kudus, saudara. Ngusirnya santai, dilus. Ini betul terjadi. Ayo keluar. Kayak ngajak orang keluar loh. Ayo keluar. Ayo keluar. Setan, wah. Ayo keluar. Gitu santai. Yang lainnya, keluar kalau saya salah. Minggat. Kalau Anda kehilangan prophetic vision, kedagingan biasa lebih banyak muncul. Bible blessing dimanapun ya yang nonton juga. Kita ini 2.500 lebih sekarang. Kalau kita buta, ya digabungkan itu begitu banyak. Kita buta hanya ngikut-ngikut, saudara. Atau ikut seminar sana, seminar sini. Roh Kudus nggak bisa ngomong. Karena Roh Kudus ngomong bukan dengan seminar, kadang-kadang dengan intim sama Tuhan, itu yang membuat kamu ngerti destinimu masing-masing. Bahkan dengan fasting. Pray and fasting. Itu yang saya katakan dalam nama Yesus. Kalau engkau tidak punya prophetic vision, Yesus pun muncul, apa yang Tuhan arahkan itu holy sekalipun tidak akan paham. Anda lebih fokus ke pekerjaan, bukan ke Tuhan. Pada waktu Israel ditindas dengan pekerjaan yang berat. Kenapa? Waktu Musa ngomong pesan Tuhan, aku akan bebaskan, bukan malah Fir'aun ngomong, lepaskan, enggak, malah ditindas. Kita melihat gini, mereka ditindas dengan pekerjaan yang berat, sehingga mereka dibuat percaya dengan pekerjaan itu dan tidak mempercayai kata-kata dusta. Pesan Tuhan supaya mereka bebas. Jadi banyak orang ditindas dengan pekerjaan sehingga firman pun dianggap dusta. Karena kerjaan yang berat, semua orang fokus di sana, hatinya juga di sana, firman pun dianggap dusta. Itu yang saya katakan, Yesus muncul, mereka tidak tahu. Kasih tahu apapun kekayaanmu, Yesus lebih penting. Karena kamu kok nanti dia panggil pulang Tuhan, nggak tahu saya dulu, tetap kita nggak akan bawa apa-apa. Yesus pun muncul tidak tahu. Ingat loh, track record mereka ini keiring Yesus. Cinta Tuhan, begitu Yesus diambil, ya disalib, bangkit, tidak tahu. Hati-hati, saudara. Kalau Anda lebih mencintai bisnismu, lebih mencintai pekerjaanmu, lebih mencintai pelayanan lebih daripada Tuhan, hati-hati. Pelayanan bisa jadi berhala loh. Orang rebutan pelayanan itu rame, bentrok. Yesusnya nggak ada. Tarung, berantem, pengadilan, segala goblok-goblok pokoknya. Yang direbutkan apa? Jiwa dan gedung. Yesus santai. Yesus nggak bisa diperebutkan. Dia Allah kok. Kalau Allah nggak usah direbutkan. Dia membela dirinya sendiri. Setuju angkat tangan? Kita manusia. Ada amin? Dulu ya saya pernah dengar story di Bandung. Antara Bandung sana itu. Itu gereja kecil diserbu. Zaman dulu. Diserbu nggak ada handphone-handphonean. Diserbu saudara. Tapi ini pendetanya berdoa. Pada waktu diserbu semua dibakar. Diambil barang-barang termasuk mimbar dibuang keluar.
untuk dibakar, disiram bensin. Pendetanya termasuk dibakar. Pria, bakar pendeta, seneng, bakar pendeta. Rasanya atmosfer semangat, bakar pendeta, bakar. Pendeta dilempar. Begitu dilempar, karena barangnya banyak, dia bisa jatuh tidak terbakar. Jatuh ketutupan barang-barang. Mereka ngomong, mati itu mati. Tuhan masih lindungi. Sebelum dilemparkan, dia dikebuki. Pukulan balok di kepalanya ini membuat dia pingsan. Orang kalau pingsan itu kan pasrah. Amin. Dilempar. Tidak terbakar. Dia tahu nggak terbakar, karena itu api gede, dia merangkak. Masuk ke kandang ayam. Ya, saya kasih tahu, semua proses beda-beda ya. Karena ditelanjangi. Masuk kandang ayam. Itu terbuka kandang ayam, dia masuk di dalam. Itu ayam juga sumpek sama dia, tapi keluar. Dia masuk dalam. Aman. Sampai pagi. Yang kasih tahu ya, keajaibannya. Itu kan pendetanya itu kan, maaf ya, kacamata ini tebel. Begitu dihantam balok, itu tidak ada minus. Normal. Penganiayaan itu membuat mujizat. Nah, itu terjadi. Matanya itu waktu diperiksa normal. Karena dipukul tengkuknya. Dan dia semua itu ya apa semuanya gitu saudara sehat. Tapi ingat, ini kesaksian dari orang-orang yang melihat gerejanya dibakar. Karena pabrik itu yang membakar, ada yang ngompori. Ada supervisor ngomong, lu nggak ikut kita nih, tadi malam kita bakar gereja. Seru. Pendoa-pendoa lain juga kerja di sana, ngelis hati ya, masih ngomong, kok tega Tuhan. Saya kasih tahu, mas satu persatu mati. Tuhan nggak perlu dibela. Dia bisa membela dirinya sendiri. Tepuk tangan bagi Yesus. Matinya tahu, ada yang mati ketabrak, itu nggak tahu mobil nyelonong, hanya nabrak satu orang. Ada yang kita tahu seperti stroke, langsung mati. Kita punya Allah yang hidup. Terus orang rasa ribut sama Yesus, terus pokoknya tenang baik. Yang penting masuk surga. Ya, Roh Kudus ngomong sama saya begini, Anda yang disikut karena pekerjaan, gak usah pusing. Nanti Tuhan kasih ganti lebih besar. Tepuk tangan bagi Yesus, percaya, katakan amin. Pasti jadi. Loh Pak, kalau diputus pacar, dikasih lebih bagus Pak. Itu nanti dulu lah. Saya nggak ada nubuatan untuk itu. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi semua minta. Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 5 yang keras. Terus. Yesus tidak memanggil murid loh. Anak-anak. Roh yang tadi dewasa mendadak langsung turun. Kerdil. Tidak dipanggil murid. Padahal mereka ikut Tuhan sampai di pas salib. Begitu Yesus muncul, kenapa mereka tidak tahu langsung Yesus panggil, hai anak-anak. Rohani yang dulu dewasa bisa menjadi kerdil. Hati-hati saudara. Dulu Anda percaya, berharga, dulu doamu perkasa, bisa mendadak turun, tidak percaya kuasa Tuhan lagi. Hati-hati. Itu namanya iblis mencuri dan membunuh, membinasakan. Dulu you pray that the power of God, kau doa dalam nama Yesus, apapun. Tapi oleh karena Anda kehilangan prophetic vision dalam hidupmu, mendadak doamu biasa. Dan Tuhan tetap kasih, tetap kasih. Cuman ngomongnya begini, hai anak-anak, jangan tersinggung. Amin. Saya kemarin ngomong, ada orang datang sama saya untuk didoakan rumahnya dijual. Tuhan ngomong sama saya karena ditunjukkan harganya dan rumahnya. Tuhan ngomong sama saya begini, harganya kurang mahal. Lu aneh, Tuhan ini gak ngomong kurang diturunkan, enggak, kurang mahal. Siapa yang pengen begitu-begitu? Tuhan ngomong kurang mahal. Saya ngomong begini, Pak, ini orang Chinese, Pak, hargamu kurang mahal. Dia tuh lihat saya kurang percaya, saudara. Dia bilang, masa Pak harga sekian aja nggak ada yang nawar, katanya mahal, kemahalan. Masa Bapak suruh naikkan? Saya bilang, percaya Pak, nggak terserah. Wong saya nggak ciak duitmu kok. Untung panganan dewe, harus digitukan saudara. Kok nggak ini kakek ngomong. Didoakan udah antri panjang, ngomong keplak, mikir. Nanti saya ngomong, naikkan berapa? Tuhan ngomong 300 juta. Zaman dulu loh. Siapa yang pengen mujizat? Ya levelnya naik no. Ada amin? Semua dotolan kabeh gitu. Dan saya ngomong kurang mahal. Dia bilang 300 juta Pak Yer. Ya. Bulan depan dia datang. Saya kasih jujur, saya tahu. Dia kasih saya itu bungkusan koran, bukan koran, ada duitnya dalamnya. Dia bilang, Pak Yer, harga yang Pak Yer suruh naikkan 300 juta, laku dan cepat terjual. Tepuk tangan bagi Yesus. Yang percaya terima, angkat tangan. Ada amin? Ada amin? Caranya harus tahu Yesus. Bukan pelayanannya, Yesusnya. Elia kalau berdoa lawan 450 nabi palsu, dia nggak ngomong supaya mereka tahu aku nabi satu-satunya. No. Dia berdoa the first pray, dia bilang gini, supaya bangsa ini tahu engkau adalah Tuhan. Jadi kalau Anda pengen lihat pelayananmu naik, Tuhan dulu disembah, bukan dirimu. Itu kunci Anda mengalami urapan double porsi. Yang kedua, baru supaya tahu engkau orang diurapi, karena dari orang diurapi ada buahnya. Siapa yang percaya tepuk tangan bagi Roh Kudus. Jangan Anda merasa diurapi sok, wah aku repot. Sorry ya, banyak gaya. Jalan
Sekira gak terjadi apa-apa. Hai anak-anak. Jadi saya kata pelayanan yang sehebat apapun begitu turun saudara, dengar, bukan tanpa daging, roh. Maka Yesus saya ngomong, hai anak-anak. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, panggilannya, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Lalu mereka dipakai Tuhan dahsyat, mengiringi Yesus. Dan disebut murid-murid karena keintiman dengan Tuhan. Dan herannya begitu Yesus mati dan bangkit, mereka kehilangan apa yang roh. Sehingga dipanggil bukan lagi murid-murid, anak-anak. Ya, turun drastis. 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat apa? Karena apa? Baik. Yang tadi seharian dia nggak dapat, begitu Yesus ngomong, anak-anak, pelayanan tidak akan menyelamatkan kamu. No, jangan coba Anda pelayanan pasti masuk surga, belum tentu. Kalau Anda nyuri duit ya mati. Anda pelayanan cari muka, mati. Anak-anak, orang kanak-kanak ini susah dibentuk, maunya sendiri. Seneng, disimpan-simpan di kasur. Tapi orang dewasa, ngerti ya, dikasih mobil mainan. Ih, tak nyei kon, tak nyei. Kamu kan, kayak apa? Duit. Orang kalau kanak-kanak dikasih mainan seneng. Tapi kalau rohanimu dewasa bukan mainan saudara, tapi yang real supaya bisa dinikmati. Ngerti katakan amin. Nah itu saya katakan, dikasih duit mainan anak-anak masih ore. Tapi kalau dewasa ya dikasih, makanya kenapa kok disebut anak-anak? Itu yang saya katakan rohani tidak bisa bertumbuh, ngambekan, protes macam-macam. Diproses Tuhan, motong, ngerti motong ya? Motong itu gak mau pelayanan lagi. Wis nanti dulu. Ketemu musuhnya di pelayanan langsung. Sekira apa kok guys? Itu kanak-kanak. Pura-pura tidak lihat. Ketemu musuhnya di pelayanan, cak lambene. Mulutnya. Iku nipu duitku kurun dibalik no. Tapi itu kanak-kanak. Makanya orang kanak-kanak susah mengerti Tuhan mau. Bukan umur loh. Roh. Ada amin? Itu saya katakan. Roh. Nah setelah ditegur, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jala sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Banyaknya ikan. Ngerti? Ini kuasa apa? Nurut. Kalau kamu mau nurut apa yang Tuhan mau, saudara, tidak ada yang mustahil. Siapa yang katakan? Nurut susah apa gampang? Gampang, lambemu gampang. Belum. Saya kasih tahu, saya penasihat pelayanan semua. Indonesia dan luar negeri, saya kasih tahu, jangan coba-coba ngomong gampang. Saya bukan gembala kok, ngomong saya enak dewe. Kok saya gembala kan, kenapa? Enggak iso, saya nabi ngomongnya belak-belakan. Susah ya enggak? Contoh, tak kasih, loh ini Roh Kudus ngomong sama saya nih. Contoh nih, ya gini ya, Anda dibangunkan mendadak untuk doa. Ayo. Bangun, begitu Anda bangun, cuci muka biasanya kan. Begitu cuci muka, tahu-tahu Tuhan ngomong, doa 5 jam. Pikiranmu apa? Gak kerja, tang. Ini bahasa Jawa, maaf ya. Gua nggak kerja. Makan apa anak gua? Ntar bayar listrik bagaimana? Makanya cuma ngomong gampang. Ada amin. Susah. Tapi lihat saya, ikut Tuhan perlu pikiran ini taruh di dengkul sini. Itu follow Holy Spirit. Itu sumber kesuksesan. Mengutamakan Tuhan. Nurut, katakan nurut. Kurang keras. Siapa tahu pulang dari tempat ini Anda bawa kendaraan, Tuhan ngomong tidak boleh naik kendaraan. Jalan kaki. Umpama. Ayo. Sedangkan itu mau hujan, lalu Tuhan ngomong praktek tengking, hujan berhenti, bisa nggak? Bisa, bang saya sering kok. Kalau saya khotbah nggak ngelakukan tong kosong yang bunyinya, jual jamu. Dan saya percaya Allah kita yang saya sembah, Yesus, Allah di atas segala Allah, dan Allah satu-satunya juru selamat. Tepuk tangan bagi Yesus, itu yang paling penting. Ada amin? Ini khusus wanita ya, wanita. Jerawatan. Itu kok cewek pasti malu. Kok pria mau jerawatan kayak mau apa kayak cuek aja. Ini dia bilang ke semua perawatan jerawat tidak bisa hilang. Makin jerawatnya makin bernanah. Caranya Pak Yer supaya jerawat saya hilang. Saya ngomong, Tuhan yang ngomong begini. Cuci muka dan katakan, ini perkataan yang paling penting. Mulus. Percaya apa ora? Harus percaya. Ini kesaksian supaya Anda ikut Tuhan itu kadang-kadang di luar nalarmu. Tapi belajar percaya firman. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Semua yang percaya di rumah katakan amin. Yang di Jepang, Australia, Prancis, saya baik Korea juga. Wah luar biasa. Nanti kok cuci muka ya? Tuhan, malu gua Tuhan. Mulus. Jangan kedukun, mati masuk neraka semua. Percaya firman di atas segalanya.
Jangan buka celah untuk ke apapun najis, jangan. Dan dia cuci muka, saudara. Mulus, cuci muka toh, tanpa obat-obatan. Saya kasih tahu dia menghadap saya, kulitnya yang tadi nanan-nanan tuh mendadak memang mulus, saudara. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Iman itu harus percaya meskipun belum melihat. Itu iman. Kalau Anda melihat, itu bukan iman. Iman itu belum melihat namun percaya. Ada amin. Jadi contoh, Tuhan ngomong sama Anda, keluargamu akan dipulihkan. Meskipun belum terjadi nih, suami masih jontos istri, atau istri masih ngomel dan sebagainya. Kalau Tuhan ngomong, aku akan pulihkan, tunggu aja waktu Tuhan. Aku akan berkati kamu. Padahal lagi kering, nah tunggu aja dengan kesabaran. Siapa yang percaya terima? Jala penuh dengan ikan, tepuk tangan bagi Yesus. Tebarkan. Ngerti nggak arti tebarkan? Arti tebarkan itu bayar harga. Ojo meneng tong omong. Aku akan berkati kamu. Nang ngomong cangkruk. Amin. Kuaplok, saudara. Ikut Tuhan harus belajar berani melakukan bagianmu. Urusan blessing bagian Tuhan. Siapa yang ngerti? Ada amin? Ya, ada di rumah. Aku akan tolong kamu. Tuhan ngomong sama kau. Aku akan berkati kau. Di rumah tetap gini. Amin. Enggak bisa. Belajar Anda tabur benih. Nah, saya nggak tahu benihmu apa. Mungkin Anda melamar pekerjaan. Mungkin Anda memulai bisnis yang masih kecil. Mungkin Anda menabur. Mungkin pantai asuhan atau apapun. Itu benih. Dan akan membuat engkau mengalami blessing. Sepertinya. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan ngomong, wah aku percaya Yesus. Buktinya, percaya pokoknya. Iman harus dengan perbuatan. 7. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Baru melek. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, perhatikan, ada ciri yang terjadi kalau kita tidak lagi dalam urapan Tuhan, tidak lagi dalam prophetic vision, tidak lagi dalam arahan Roh Kudus. Yang terjadi begini, maka Petrus mengenakan pakaian. Sebab ia tidak berpakaian. Alkitab dalam kitab Wahyu mencatat Laodikia, perhatikan, kenakan pakaian kemuliaanmu. Kalau tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi belum tentu orang pakai pakaian dan pelayanan itu berpakaian. Roh telanjang bisa. Bukan tampak fisik, katanya pakai jas atau pintar ngomong. No, your spirit. Just a blessing setelahnya. Jadi pelaku loh. Oh, jangan ngomong. Pelaku. Itu yang Tuhan lihat. Supaya tidak kelihatan ketelanjangan yang memalukan. Itu penting. Supaya Anda paham. Lihat ini. Maka Petrus mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian. Dan banyak anak Tuhan sampai sekarang. Kenapa banyak jatuh? Kenapa tidak pakai pakaian kemuliaan? Ikut KKR, ikut seminar berkali-kali. Atau mungkin dekat sama hamba Tuhan atau siapapun. Tapi kok engkau tidak pakai pakaian rohani? Bagaimana engkau kuat menghadapi dunia ini? Anda boleh ngomong firman supaya dipuji orang. Roh tetap gak bisa ditipu. Gak bisa. Saya suka Anda diam semua. Mikir kabeh. Masuk sini terdakwa. Keluar ada roh pendakwa. Tertekan. Kebas-kebas yang dikebas kamu. Percaya saya. Aku kebaskan. Khotbah yang gak enak. Minta yang enak. Oh gak bisa. Firman gak akan kembali sia-sia. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Kadang-kadang anak Tuhan itu begitu. Kalau khotbah ya. Ketembak apa yang Tuhan ngomong. Katakan datang dengan pasangannya. Dilus-lus belakangnya punggungnya suaminya. Nggak ngomong nih. Itu namanya, sudah tahu. Itu namanya roh pendakwa yang urapan. Yang urapan. Dilus belakangnya. Nggak ngomong. Terungokno enggak. Dengerin tuh enggak. Dilus-lus saja. Suami langsung ini. Atau pupune ini. Ya. Rungokno. Makanya dalam nama Yesus dengar baik-baik. Berpakaian. Banyak anak Tuhan jatuh. Pepesing Bali. Ada banyak anak Tuhan ya masih kumpul kebo. Tapi pelayanan. Dari mana engkau selamat itu? Firman kamu ngomongkan tetap melakukan kumpul kebo. Ya kawin. Pak, saya kok kawin takut dia nggak setia. Jangan kumpul kebo, bisa. Kasih pesangon. Ada amin. Anda kumpul kebo sambil holy. Iman harus dengan perbuatan. Engkau tahu kebenaran, lakukan. Ada amin. Saya terlanjur cinta ya Pak. Ya kawin loh. Nikah Pak. Maksudnya nikah aku mau. Minta pendeta yang ada gereja ya. Di persekutuan ini nggak memberkati orang nikah. Harus ke gembala. Ada blessing, maka apapun yang rusak, apapun yang hancur, apapun yang kutuk akan diubahkan jadi berkat. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Itu namanya peneguhan sebetulnya. Ada banyak orang-orang kumpul kebo, meskipun pelayanan, loncat, haleluya, haleluya. Itu namanya engkau telanjang. Tidak ada kuasa Tuhan. Dan yang bahayanya, iblis tahu. Saya kan pernah ngomong dulu ya. Saya nangani retreat pemuda zaman itu. Zaman saya masih muda. Saya khotbah. Tahu-tahu Anda ngerti story-nya kan, cewek itu rambut panjang jatuh. Begitu jatuh, pengurus dan panitia retreat dan semua nengking. Ini hebatnya orang pelayanan, kebiasaan nengking. Setan keluar, tangking. Ini cewek ini karena jatuh, rambutnya nutupi mukanya gini. Saya sebelum khotbah, pada waktu pujian reba, beruang, kenceng. Nah ini yang saya kemarin ngomong, Pak orang kok jatuh, sakit apa enggak? Kok dalam Tuhan enggak? Kecuali dibuat-buat.
Ada amin? Buat-buat gitu ya, kok mau jatuh, lihat gini. Ono sing nyekel apa enggak? Lah itu buat-buat. Mau jatuh, lihat. Ada yang megangin gua enggak? Wah, ubinnya tebel. Nah, itu buat-buat. Kok dengan Tuhan kau lihat itu, jatuh-jatuh aja. Amin. Bisa. Orang panitia itu nengking. Setan luar macam-macam. Ini cewek ya. Diserbu begitu banyak orang. Dia berdiri itu seperti film-film. Jangan takut tuh. Jangan yang penakut-penakut, jangan takut. Ada Yesus. Amin. Dia berdiri gini. Set, nunjuk saat ini saudara, ini demonstrasi setan. Nunjuk satu persatu yang nengking. Lah yang nengking kan kepepet tembok, nggak bisa kabur. Dia berdiri noleh, disonjok satu-satu. Kamu suka main cewek tengking saya, bagaimana bisa dibongkar? Langsung dia diem saudara, nunduk begini, nggak garang seperti singa, langsung jadi kucing. Dari mana dia bisa tahu main cewek? Setan kasih tahu, setan sama setan tengking-tengkingan. Makanya kalau pelayanan jangan manipulasi roh. Nggak akan diterima Tuhan, nggak akan ngomong, cari muka, nggak akan masuk. Di sini kok keras Pak, keras sebulan sekali kok. Yang Tuhan perintahkan itu diomong, tunjuk. Ini satunya karena ngerti temannya dibongkar, mau kabur saya karena banyak panitia kepepet. Kamu masih ngerokok dengan saya. Ada yang ngomong, itu setan kanan saudara. Wanita ini ngomongnya sambil teriak, jadi semua orang dengar. Tapi lebih baik begitu, dipermalukan sekalian. Masih suka ke diskotik tengking saya, mateng. Langsung tidak ada yang berani nengking. Gak ada yang ngomong, tutup mulut, gak ada. Dan saya ingat, dia balik, lihat saya saudara. I hate you. Dia lihat saya bilang, apa yang langsung Roh Kudus taruh? Gampang saya ngomong, hati, keluar. Perhatikan, saya minta Anda harus fokus saudara. Karena di Bali salah satu kuasa gelap kuat. Pada waktu lari, dia mau bunuh diri. Mau loncat, karena itu kita retreat, seperti tapi gedung tingkat, ada tempat terbuka. Untung panitia kejar. Karena saya tahu ini pasti mau bunuh diri. Setan kalau sudah dikalahkan dia akan bunuh rumahnya. Orang yang dihinggapi. Nggak tahu mau jadi murtad, maybe. Atau dia bunuh, supaya dia bunuh diri. Kenapa? Roh dispresi. Yes, Lord. Ada. Kalau engkau tidak pakai pakaian kemuliaan, engkau hanya tampak luar bagus, tapi sini tidak ada kuasa. Anda perlu atau butuh Yesus. Temanmu kagak bisa nolong. Uangmu kagak bisa sembuhkan kamu. Ke psikiater apalagi. Saya katakan nggak usah ke psikiater. Anak Tuhan harus firman. Nggak usah psikolog. Firman Tuhan. Menyembuhkan. Mazmur pasal 23 itu bagus. Nanti Anda baca di rumah. Nanti baca semua. Itu tentang gembala. Ketika itu ada Tuhan. Maka ia, Petrus, mengenakan pakaian. Sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu. Karena mereka tidak jauh dari darat. Terus. Dan mereka menghela jala. Kalau Anda lihat Tuhan atau lihat prophetic vision dalam hidupmu, saya mau kasih tahu satu hal. Apa yang mati jadi hidup, blessing yang tertutup jadi terbuka. Apapun kalau Anda lihat Yesus ya, dengan prophetic vision, pelayanan pun bisa berkembang. Prophetic vision, gak usah ngundangi artis, memang perlu, tapi karena berkembang karena Tuhan. Nanti katakan amin. Hanya kira-kira 200 hasta saja mereka menghela jala yang penuh ikan. Tadi semalaman gak nangkep apa-apa. Begitu mereka Tuhan Yesus, tebalkan jalamu sebelah kanan, penuh dengan ikan. Nurut itu membuat Anda mengalami pertolongan. Nah, nurut itu masalahnya susah. Contoh saya khotbah tadi malam di Besing Bandung. Saudara tahu Yeriko? Runtuhnya dengan apa? Diputar. 1 kali sehari. Sampai hari ke-6. Hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Tapi ingat, ada perintah Tuhan yang Anda harus ngerti. Tabut Allah harus berjalan bersama-sama. Tapi dengar semua, harus pasukan bersenjata di depan. Kenapa? Harus protek tabut Allah. Anda harus protek hadirat Tuhan dalam dirimu. Anda dulu nggak punya apa-apa, sekarang dipromosikan Tuhan, protekkan hadirat Tuhan. Kalau Anda tidak protek, semua yang Tuhan kasih hilang. Baik pelayanan, baik urapan, baik iman, apapun. Caranya protek. Tadi seperti Tuhan ngomong, bangun jam berapapun aku suruh, nurut. Ada amin. It's not easy. Gak gampang. Tapi kalau Anda cinta Tuhan, Anda pasti mau lakukan. Tuhan ngomong, begitu hari ke-7, keliling 7 kali. Ada satu syarat yang susah, yang Yesus kasih. Jangan perdengarkan suara. Susah apa gampang? Susah apalagi tipenya gini. Ngomel, keliling ya. Itu pemimpin gendeng, pemimpin gila. Dia jalan, ngomel, mati. Yesus ngomong, jangan keluarkan sepatah kata pun dari mulutmu. Ngikut aja dari hari pertama sampai hari ke-6 ke-7 kali. Gak boleh ngomong. Air mata boleh keluar loh, boleh keluar. Kenapa? Karena ngempet. Nahan. Air mata keluar. Anak Tuhan kan begitu. Hati lebih perlu berbicara. Betul apa enggak? Mulut fisik berhenti, sini sing komplain saudara.
Anjay, ini tapi karena takut mati ya, keliling. Nangis. Dan hebat, hari ke-7, 7 kali. Meskipun tidak masuk akal, nyatanya terjadi kenyataan. Yeriko runtuh. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Percaya katakan amin. Nah, saya minta Anda tulis, kalau Anda buat catatan. Cara Tuhan itu tidak masuk akal. Kalau masih masuk akal, itu belum tentu cara Tuhan. Cara Tuhan kadang-kadang di luar nalar. Itu yang dikatakan perlu nurut. Kalau masih ini, kadang-kadang ini lebih dominan. Saya dulu buat namanya faith training. Udah angkatan kesekian, tapi saya udah tutup ya. Itu pertama mulai faith training, kita batasi 50 orang siswa. Semua pembicara tidak saya kasih kurikulum. Ya saya yang punya, tidak saya kasih kurikulum. Saya bilang, ngajar seperti yang Tuhan ajarkan. Apa yang Roh Kudus beri. Ngajar semua herannya bisa mengisi per clue. Tapi saya kasih tahu saudara, ini saya ngomong jujur ya. Karena ada yang bagian ngitung keuangan. Saya bilang gini, 50 orang nih, satu orang bayar 500. Pira? 500 kali 50, 25 juta. Dulu loh, ini dulu. Pikiran saya 25 juta langsung buat pertama, pembicara. Ngerti ya? Dikasih PK, mosok dikai matur suwun tok. Makasih ya. Iki aku mulai. Nah, enggak saudara, kita harus bisa menghargai pembicara. Mau enak gak enak, mau terkenal gak terkenal, tetap kasih berkati saudara. Ojo membeda-bedakan hamba Tuhan. Yang kedua, ongkos pesawat. Yang ketiga, turu, tidur, hotel saudara. Atau penginapan. Anda ngundang ya tanggung jawab, jangan ada serampangan begitu. Hitungan saya 25 juta cukup, bahkan cenderung kurang sih sebenarnya. 25 juta. Saya tidur jam 1 malam. Habis ngitung semua, selesai tidur. Jam 1 Tuhan bangunkan. Suaranya audible seperti biasa. Tuhan ngomong, kamu tarik pungli. Saya bangun ya. Saya itu nggak ngerti arti kata pungli. Saya tanya ini, apa Tuhan pungli? Tuhan ngomong, pungutan liar. Lalu saya tanya sama Tuhan langsung, berarti gratis Tuhan? Tuhan ngomong, ya nggak usah ada yang bayar. Coba ini bisa bayangkan. Terus nanti seminar itu ada makannya loh. Lalu saya ngomong, lah terus bayar Tuhan. Saya ngomong dengan teliti, tiket, nginep, PK, bayar ya apa? Lalu Tuhan ngomong enteng, dia kok ngomong enteng saudara. Tuhan itu harus sikap dengan sikap hati yang benar. Tuhan ngomong gini, namanya kan faith training, berarti iman dong. Saya bilang, mateng, ikut Tuhan, tidak seperti yang Anda pikirkan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ada banyak anak Tuhan ngusun rencana dengan pikiran sampai malam nggak apa-apa saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan maunya bukan itu. Ayo. Saya bilang, berarti gratis. Gratis kan. Dan hebat dan ajaib. Saya banyak orang nabur ya. Mendadak nabur. Yang ditabur lebih daripada 25 juta. Sangat jauh lebih. Percaya tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Ikut Tuhan. Dengar, harus mengerti cara Tuhan. Ada amin? Harus mengerti dia Allah yang berikan visi. Kalau tidak Anda akan muter padang gurun terus. Yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Yohanes 21 yang ke-10. Bawalah berapa ikan? 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. Nah saya minta Anda harus ngerti profetik. Sungguh pun sebanyak itu jala apa? Anda nggak usah khawatir. Nek Tuhan tahu-tahu berikan mujizat Anda blessing, Anda nggak usah khawatir. Nikmati, ikan harus dimakan. Masuk dibilang ini, dieman-eman malah gak bisa. Bau basi. Bawa ikanmu, kita makan. Kalau Anda diberkati, ojo pelit. Ngerti angkat tangan. Amin. Saya ini jadi bahan percobaan sebenarnya. Tapi Anda jangan tirukan di sinilah. Orang buat makanan disuguhkan ke saya. Pak Yer, enak apa enggak? Kok enak berkata no Pak Yer, itu soro itu, susah. Jadi enak, gak enak umpamanya, kita harus berkati. Maksud kita ngomong, gak enak enggak? Mau dikei kok, ngomong enak lah. Dan saya kata ada diberkati, ada yang namanya pai susu. Pesanannya, orderannya meningkat. Jadi jangan tolong di tempatnya jangan kasih gua makanan, Pak ini Pak, cobaan Pak. Berkata enggak saudara. Yang pasti jangan Anda pelit, bagikan ke orang. Anda akan melihat jalamu tidak akan koyak, bahkan menerima banyak blessing. Tepuk tangan bagi Yesus. 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid yang berani bertanya kepadanya. Terus sebab mereka tahu. Saya ini ngerti. Itu tapi saya itu ngerti. Kalau Anda ditanya, kamu siapa? Dikuaplok langsung. Mati. Herodes dikaplok malaikat mati. Dikaplok Yesus bubar. Anda kalau saya terima mujizat yang dulu sampai sekarang tetap berlaku. Saya ngomong ini dengan kasih Tuhan. Saya kemarin ngomong di Semarang ya.
Zaman Petrus Agung hidup sama Yusak Cipto, Anda melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan prophetic vision yang ditaruh Tuhan, dengan ditumpang tangan Anda melakukan. Tapi begitu beliau dipanggil Tuhan, kenapa engkau berhenti? Tahu? Karena engkau lihat manusia, bukanlah Tuhan. Saya sempat ngomong, sayang dari TSOA, banyak yang kembali ngerokok seperti Petrus tadi, kembali ke menjala ikan. Ada yang berani, ada yang kembali minum-minum, ada yang kembali judi. Dulu karena terima prophetic vision, dia arahnya jelas, harga yang dibayar apapun, nabur pun oke. Tapi begitu orang kehilangan visi, kembali bukan Yesusnya, tapi jadi ego. Dan setan manfaatkan itu. Nanti katakan amin. Nah, saya tegur, dulu waktu Petrus Agung masih ada, sama Yusak Cipto ada. Kau fokus karena diambil. Kenapa engkau ciut nyali? Harusnya tetap jalan karena Tuhan Yesus yang memberikan kau visi. Tepuk tangan bagi Yesus. Maka saya bilang saudara, dalam nama Yesus, jangan kembali ke manusia lamamu. Jangan kembali ke pergaulan lamamu. Berkat Tuhan bisa kamu alami sendiri. Berkat Tuhan yang tertutup bisa terbuka. Tapi jangan kembali ke pergaulan yang lama. Pakai kembali pakaian kemuliaan yang harus kau pakai. Jaga harga dirimu. Nanti ya, bukan masalah rendah hatinya, bukan. Harga dirimu. Kalau Anda sudah ditebus, jaga harga dirimu. Ada amin? Anda sudah diurapi Tuhan, jaga harga dirimu. Artinya, kalau engkau diurapi Tuhan, kalau tahu kumpul dengan orang yang tidak kenal Tuhan, kamu ditindas, saudara. Itu keterlaluan sebetulnya. Anda harus punya kuasa yang membalikkan keadaan supaya orang-orang yang nggak kenal Tuhan bertobat. Harusnya lu. Nyana Tuhan akhirnya kalah. Yang lainnya minum bir, dia ikut minum bir. Mana pakaian kemuliaan? Jaga martabat ilahimu. Ada amin? Jaga. Anda kebanyakan ngobrol dan macam-macam, sudah saya kasih tahu. Orang tidak anggap engkau, padahal Anda sudah bertobat. Akhirnya kamu yang tersinggung sendiri, bocor urapan lagi. Ayo orang-orang yang diurapi malam ini bisa hadir, terima kasih. Tapi ingat, jaga urapan di dalam dirimu. Ada amin, ada kuasa untuk mengalahkan setan dan kuasa untuk membalikkan keadaannya. Dengar baik-baik, ini penting buat semua. Kalau Anda kalah dengan lingkungan, jangan. Anda harus mengkamiri, memberikan terang, memberikan dampak. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Anda dengar baik, ini saya ngomong jujur. Dulu ada pernah seorang penginjil, saya nggak usah ngomong namanya, dia diutus Tuhan karena dia doa dan saya juga dapat diutus Tuhan ke anak-anak pang. Semangatnya oke, saudara. Dia diutus ke anak pang, saya bilang Tuhan berkati. Tapi dengar, begitu dia kesaksian, ini yang Tuhan kasih kepekaannya. Saya lihat dia, ini kesaksiannya banyak bohong. Mungkin dia pengen dipuji, mungkin dia pengen merasa hebat. Saya lihat dia kesaksian, lalu saya panggil dia. Selesai kesaksiannya, jangan dipermalukan. Kalau memang keterlaluan, saya akan berhentikan. Saya panggil, kamu itu bohong semua, ngaku. Banyak anak Tuhan kesaksian bohong. Supaya apa? Supaya katanya hore, saya tahu neraka jatamu. Lalu yang terjadi, dia pakai kembali giwang, cowok ini, anting-anting. Yang kedua, dia ikut jadi kembali ngerokok dan minum-minum. Saya tahu jawabannya. Kita kan harus apa? Cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular itu bukan begitu, bukan buat dosa. Terjemahkan pakai kedagingan. Cerdik seperti ular, nolak dan sebagainya. Tapi nama Tuhan dipermuliakan. Oh, saya udah berhenti aja cerdik. Saya udah nggak begini lagi. Saya bilang, kalau kamu nggak keluar dari pelayananmu, mati kok. Dengar baik-baik. Pakaian kemuliaan ini penting buat orang pelayanan, bukan show. No. Tuhan nggak butuh show. Tuhan butuh orang holy. Tuhan butuh orang yang mau hidup kudus. Nggak ada yang sempurna. Nanti katakan amin. Tuhan butuh orang yang nurut. Enggak, ditegur. Enggak, belum tentu nurut. Katanya, iya, tapi di sini kaku. Daripada dimarahi terus. Oke? Amin. Nanti puasa ya? Iya, Pak Yeremia. Amin. Sambil nangis. Tapi belum tentu dilakukan. Jangan kembali ke manusia lama. Kalau Anda kehilangan prophetic vision atau pandangan ilahi dalam hidup, cari Tuhan. Karena Tuhan tunjukkan tanda kamu tidak paham. Karena Tuhan tunjukkan berkali-kali tanda kita buta. Hari ini firman buat kita semua. Yang kedua, pakaian kemuliaan harus Anda pakai. Jangan telanjang. Pakaian jubah wibawa ilahi. Sihir kutuk tidak akan masuk. 3. Terima. Terus yang belakang terus terima. Yang rebah, biar. Ikatan-ikatan sihir keluar. Dalam nama Roh Kutuk hancur. Putus. Musik nyembah langsung. Sembah, terus sembah.
Jama, jama yang belakang-belakang juga jama. Pakai pakaian kemuliaanmu. Come on, come on, come on, come on. Worship, worship, worship. Terus worship ngalir, ngalir. Jangan batasi. Ngalir dengan urapan, ngalir dengan urapan. Diramasyando, yang sakit sembuh. Diramasyande. Bebas, yang nari-nari bebas. Di persekutuan itu bebas, bebas, bebas. Musik ngalir, sembah, 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 sembah. Dalam nama Yesus, roh-roh masa lalu keluar, keluar, keluar. Taburkan atau tebarkan jalamu. Baru nangkep ikan. Tuhan tidak ngomong ikan itu akan loncat ke perahu meskipun bisa, tapi tebarkan jalamu. Anda harus bayar harga. Dan apa yang Anda punya kadang-kadang harus ditebar supaya terima blessing double porsi. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ada amin. Jadi tidak ada namanya Anda simpan karena Tuhan ngomong lepaskan itu baru dapat blessing. Ya terserah Anda mau masuk kemana taburnya, tapi terserah ikut Tuhan. Kadang-kadang apa yang suruh Tuhan kerjakan nurut. Nurut. Ada amin. Angkat kedua tanganmu semua yang sudah terima firman ini, yang di rumah juga. Bahasa orang yang sudah punya karena bahasa orang yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Sotoko rapata kata baka. Irapatasi kata baka. Apa yang roh dulu pernah diberikan jangan padam. Menyala kembali, menyala kembali, menyala kembali. Lewati proses, lewati apapun saudara, menyalalah kembali, menyalalah kembali. Terima, 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 terima. Oh Lord Jesus, touching by Holy Spirit Lord. Yang di rumah luar negeri juga worship. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, sembah. Nikmati penyembahan Anda sendiri, nikmati. Ketemu Tuhan, ketemu Tuhan. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Sejak malam ini, biarlah perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup. Sejak hari ini, segala pintu-pintu terbuka. Sejak hari ini, pembalikan keadaan jadi. Bahkan yang terpenting, sejak hari ini, kami bisa mengetahui Engkau adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Sampai selama-lamanya, tidak lagi buta rohani, tidak lagi tidak berpakaian, tapi berpakaian. Kami terima, terima, terima jubah ilahi kami terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamaah EP Bali, jamaah kami yang sedang liburan di Bali, pulang ke rumah masing-masing, pulang ke tempat masing-masing aman dalam proteksi Tuhan. Karena roh kecelakaan, roh maut dipatahkan. Jamaah di dalam nama Yesus, semua terima berkat. Yang sakit pun sembuh, yang miskin diperkaya, yang terikat lepas oleh darah Yesus. Dan sungguh berjalan makin lama makin kuat oleh karena Tuhan Allah kita. Terima, 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 terima di dalam nama Yesus. Dan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, biarlah kita semua terangkat dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal, dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua, sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, engkau terima pembalikan keadaan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Yesus. God bless you, God bless you.